kalian bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu berada di rumah ya. Dan di pelajaran kita, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 pada bab kebangkitan nasional. Bersama saya tentunya, Fitrutan Putri Bintari. Atau kalian bisa panggil saya Miss Tami. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menggambarkan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan benar. Nah, kira-kira bagaimana nih kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Yuk kita lihat. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba kalian jelaskan, coba kalian deskripsikan apa yang kalian lihat di gambar berikut ini. Nah, bisa nih kalian komentar di kolom komentar ada di bawah ya. Nah, setelah kalian amati, kalian deskripsikan. Nah, kalau kita lihat ini adalah ada beberapa orang ya, anak-anak sedang mengangkut pohon-pohon atau barang-barang. Terus ada beberapa para penjajah juga yang pakai topi itu. Yang dua ada di sebelah kanan. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Nah, betul sekali, ini adalah zaman penjajahan di mana masyarakat Indonesia itu masih dijadikan budak oleh para penjajah. Selanjutnya, gambar kedua. Nah, ini apa ini? Deskripsikan juga ya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk tulis nama serta kelasnya. Nah, gambar yang kedua ini di mana orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia ini sedang mengangkut para penjajah. Biasanya yang dinaik di atasnya itu adalah para pejabat dari company-company dan penjajah-penjajah lain tapi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kedua hal ini merupakan ada pada zaman penjajahan. Selanjutnya, ini disebabkan oleh ekonomi Eropa yang rusak akibat peperangan dan perkembangan teknologi abad ke-15. Selanjutnya, Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Mereka ekspedisinya itu dulu masih memakai kapal laut ya, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, bangsa Eropa tidak hanya berdagang, melainkan juga menguasai serta menjajah negara yang mereka anggap baru ditemukan. Selanjutnya, nah ini nih, bangsa-bangsa Eropa itu tibalah di Indonesia. Dan di Indonesia, itu yang pertama kali itu pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu ada VOC, Verenigde Oost-Indies Company. Nah, ini adalah penjajah pertama yang tiba di Indonesia. Selanjutnya, nah, oleh VOC ini berbagai bentuk kekerasan dan penderitaan yang menimpa rakyat Indonesia, terutama di semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, kalian bisa lihat nih di gambar. Bedanya apa sih sama yang di atas nih? Di atas kelihatan ya, wajah-wajahnya itu wajah-wajah Eropa, gede-gede, tinggi-tinggi seperti itu. Nah, ini nih yang bikin rakyat Indonesia jadi kelaparan, kemiskinan, terus banyak yang meninggal juga, terutama ketika mereka memberontak dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya di VOC ini juga menerapkan politik dividend et impera, atau disebut juga adu domba. Nah, VOC ini pintar banget nih anak-anak nih. Mereka itu mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Atau
mengadu domba dalam kerajaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kerajaan Indonesia akibat dari politik adu domba ini makin melemahkan dan merusak sendi kehidupan di masyarakat. Pada tahun 1808 sampai 1811, Dengles menerapkan kebijakan kerja paksa atau rodi. Nah, masyarakat Indonesia itu harus membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, dari Anyer sampai ke Panurukan, untuk kepentingan militer. Selanjutnya, kebijakan juga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bosch itu tahun 1828, yaitu dengan kulturstijl, yaitu tanam paksa. Jadi masyarakat ini diwajibkan untuk menanami sebagian sawah dan ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya harus wajib kudu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Selanjutnya, dan kebijakan-kebijakan itu menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini merupakan ada beberapa tokoh masyarakat yang berjuang untuk melawan para company-company itu atau para penjajah di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, ada Tuanku Iman Bonjol dari Sumatera Barat, ada Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Nah, mereka ini adalah beberapa orang yang memimpin perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah. Nah, tapi gagal anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak gagal kenapa? Coba kalian yang tahu bisa komen di bawah juga ya. Jangan lupa untuk menambahkan nama dan kelasnya. Selanjutnya, nah ini perlawanan-perlawanan di berbagai daerah tersebut itu belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Jadi perjuangan-perjuangan tersebut atau perjuangan yang dilakukan para tokoh-tokoh tersebut itu masih bersifat kedaerahan. Jadi ya cuma daerah itu aja dan belum terorganisasi secara modern. Jadi yang melawan misalkan Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Tengah, dan daerah itu aja, tapi daerah lain itu yang masih dikuasain itu belum, jadi dianggap belum berhasil karena bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Selanjutnya, di bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya, Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van der Venter. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli dengan menulis buku Max Havelaar. Pada tahun 1860, buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program nih anak-anak. Yang pertama ada edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, kira-kira apa program-program ini atau politik balas budi ini memiliki efek yang baik untuk Indonesia? Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita lihat. Selanjutnya, politik balas budi. Nah, berbagai pihak akhirnya perintah Belanda menerapkan politik balas budi. Senyatanya
sebenarnya politik balas budi ini hanya untuk kepentingan pemerintah Belanda aja. Jadi ya sebagai apa ya namanya kayak sebagai kamuflase gitu. Padahal sebenarnya yang untung itu ya pihak Belanda bukan Indonesia. Nah, tapi ada tapinya nih. Yuk kita lihat dulu yuk. Nah, irigasi yang dibangun hanya untuk kepentingan perairan dan perkebunan milik Belanda. Yang kedua, sekolah yang didirikan Belanda bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Dan yang ketiga, di bidang transmigrasi atau imigrasi keluar daerah Jawa hanya bertujuan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara. Nah, kenapa sih? Nah, ini nih imigrasi ini atau transmigrasi ini nih yang senyatanya untuk kepentingan Belanda. Kenapa? Karena tadi balik. Karena rakyat Indonesia itu memiliki tenaga yang terampil tapi murah. Seperti itu anak-anak. Nah, ini tidak ada efeknya, tidak ada balas budinya terhadap rakyat Indonesia. Tetap saja rakyat Indonesia yang menderita. Begitu anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, di edukasi ini ternyata muncullah masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman serta kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Jadi dari edukasi tadi, walaupun dianggapnya Belanda itu memunculkan masyarakat yang terampil dan murah bayarannya, tetapi di situ pula muncul yang namanya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran atas kondisi bangsa Indonesia yang sebenar-benarnya. Nah, rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Kita lanjutkan ya. Nah, ini nih mulai nih muncullah tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Siapa aja ya kira-kira? Kita lanjutkan dulu ya. Akhirnya, setelah politik balas budi ini diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut kebijakan politik pintu terbuka. Jadi, orang-orang asing ini bisa menanamkan modalnya atau mencari keuntungan dengan menanamkan modal di Indonesia. Nah, seperti ini ya, yang tadinya kita menanam tapi tidak ada efeknya sama sekali ke kita, dan ini mulai ada namanya politik pintu terbuka dengan perusahaan atau pengusaha asing yang menanamkan modal di Indonesia. Ya, efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Nah, dampak positif yang didapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka ini adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Nah, selain itu, perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya, tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Selanjutnya, awalnya hanya pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil, dibukalah sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Keduanya sama-sama menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Nah, mungkin kalau saat ini kita bisa bilang pendidikan umum itu seperti SMA, sekolah menengah atas, atau pendidikan kejuruan itu seperti SMK. Seperti itu ya, anak-anak ya. Selanjutnya,
in this school atau SD setara dengan 7 tahun. Kalau kita sekarang mungkin 6 tahun ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada Mulo. Mir Unlimited Lager Onderwijs atau SMP. Atau ada juga Ams Algemeen Middelbaar School atau SMA. Dilanjutkan dengan tingkat perguruan tinggi, ada 2 nih. Bagian A adalah bahasa dan ilmu humaniora, yang B adalah ilmu pasti dan ilmu alam. Seperti itu, dan selanjutnya dirikan oleh pemerintah yang ada sebagai berikut. Ada yang pertama, sekolah Indis Great School merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Nah, selanjutnya ada Hogere Wek School adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan selama 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Yang ketiga ada Osvia Opleiding School for Independence Amberten atau merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah Pandan atau Pamung Praja Pribumi. Sekolah dokter Jawa yang disebut dengan Sofia atau School of Leading Van Indis Aster, dan sekolah hakim tinggi atau Resuding School. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi Tendis School, Hoges School. Susah ya disebutin nama-namanya karena ini ya ada pencampuran Belanda sama Inggris. Inggris itu schoolnya, kalau misalkan Opleiding itu Van itu kayak bahasa-bahasa Belanda gitu anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas, biar Miss bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan selanjutnya, Miss minta tolong untuk jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe ya videonya, supaya nanti Miss bisa semangat bikin media pembelajaran lagi yang lain-lain ya. Terima kasih, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.